Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin, karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Patrick sampai ketakutan dipecat dari timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola, tekanan bisa datang dari berbagai arah supporter, manajemen, bahkan dari rekan setim sendiri. Itulah yang kini dirasakan oleh Patrick, seorang pemain yang namanya sedang ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Performanya yang belakangan ini menurun membuatnya dihujani kritik, dan isu pemecatan dari timnas Indonesia mulai menghantuinya. Sejak pertama kali dipanggil, ia menunjukkan komitmen yang tinggi dan semangat bertarung yang tidak diragukan. Sayangnya, hal itulah yang mulai menjadi masalah bagi Patrick. Musim terakhir tidak berjalan dengan baik bagi Patrick. Performanya di klub mulai menurun, dan itu berdampak langsung pada permainannya di timnas. Patrick sampai ketakutan dipecat dari timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola, tekanan bisa datang dari berbagai arah supporter, pelatih, manajemen, bahkan dari rekan setim sendiri. Itulah yang kini dirasakan oleh Patrick, seorang pemain yang namanya sedang ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Performanya yang belakangan ini menurun membuatnya dihujani kritik, dan isu pemecatan dari timnas Indonesia mulai menghantuinya. Asteris awal perjalanan bersama timnas asteris. Patrick bukanlah nama baru dalam skuad Garuda. Ia telah memperkuat timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir, dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan ketahanan fisik yang luar biasa. Sejak pertama kali dipanggil, ia menunjukkan komitmen yang tinggi dan semangat bertarung yang tidak diragukan. Kariernya bersama timnas bermula saat ia tampil gemilang di Liga 1 Indonesia. Pelatih timnas saat itu tertarik dengan gaya bermainnya yang agresif namun tetap disiplin dalam bertahan. Tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan tempat di tim inti, dan ia segera menjadi andalan dalam beberapa turnamen besar. Namun, sebagaimana yang sering terjadi di dunia sepak bola, konsistensi adalah kunci. Tidak cukup hanya bersinar di awal, seorang pemain harus mampu mempertahankan performa terbaiknya dalam jangka waktu yang panjang. Sayangnya, hal itulah yang mulai menjadi masalah bagi Patrick. Asteris penurunan performa dan sorotan publik asteris. Musim terakhir tidak berjalan dengan baik bagi Patrick. Performanya di klub mulai menurun, dan itu berdampak langsung pada permainannya di timnas. Beberapa pertandingan terakhir memperlihatkan dirinya yang sering kehilangan bola, gagal menjaga lawan, dan tampak kelelahan lebih cepat dari biasanya. Kesalahan-kesalahan kecil yang sebelumnya jarang ia lakukan kini menjadi sering terlihat. Dalam beberapa pertandingan penting, ia gagal mengantisipasi pergerakan lawan, yang berujung pada kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa dicegah. Sorotan pun mulai datang dari berbagai pihak. Media mulai mempertanyakan apakah Patrick masih layak berada di timnas. Para pengamat sepak bola menyebut bahwa performanya tidak lagi sepadan dengan standar pemain nasional. Di media sosial, supporter mulai melontarkan kritik tajam. Kalau mainnya begini terus, mending kasih kesempatan ke pemain lain, tulis salah satu komentar di media sosial. Kita butuh pemain yang punya mental juara, bukan yang gampang drop kayak gini, tulis yang lain. Sebagai seorang pemain profesional, tentu Patrick menyadari bahwa kritik adalah bagian dari pekerjaan ini. Namun, kali ini tekanan terasa jauh lebih besar dari biasanya. Asteris ancaman dari pelatih dan manajemen timnas asteris. Tak hanya kritik dari luar, pihak internal timnas pun mulai menunjukkan ketidakpuasan. Pelatih timnas Indonesia dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk mengganti Patrick dengan pemain yang lebih segar dan tampil lebih konsisten di liga domestik. Dalam sebuah sesi latihan, pelatih secara langsung menegur Patrick di depan seluruh tim. Kamu tahu kan, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang tim, tentang negara. Kalau kamu terus bermain seperti ini, aku tidak bisa menjamin tempatmu di skuad utama, ujar sang pelatih dengan nada serius. Ucapan tersebut menjadi pukulan telak bagi Patrick. Ia tidak hanya harus berjuang melawan kritik dari luar, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa posisinya di timnas sedang terancam.
Isu pemecatannya semakin kuat ketika daftar pemain untuk pertandingan berikutnya bocor ke media, dan nama Patrick tidak masuk dalam daftar 11 pemain utama. Meskipun namanya masih ada di skuad, banyak yang menduga bahwa waktunya bersama timnas sudah tidak lama lagi. Ketakutan akan pemecatan. Kondisi ini membuat Patrick semakin tertekan. Ia mulai merasa takut kehilangan tempatnya di timnas, sesuatu yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Tekanan tersebut bahkan mulai mempengaruhi kepercayaan dirinya di lapangan. Dalam pertandingan uji coba, performanya terlihat semakin buruk. Ia terlihat ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sering kali kehilangan fokus, dan tampak tidak menikmati permainan seperti biasanya. Kekhawatiran semakin menjadi ketika ia dipanggil untuk bertemu langsung dengan manajemen timnas. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan evaluasi terhadap performanya. Kami masih percaya pada kemampuanmu, tapi jika dalam beberapa pertandingan ke depan kamu tidak bisa kembali ke performa terbaik, kami harus mempertimbangkan opsi lain, ujar salah satu pejabat tim. Ucapan itu semakin membuat Patrick resah. Ia tahu bahwa waktu untuk membuktikan diri semakin sedikit. Jika ia tidak segera bangkit, pemecatan bukan lagi sekadar ancaman, tetapi akan menjadi kenyataan. Perjuangan untuk bertahan. Menyadari bahwa kariernya di timnas sedang berada di ujung tanduk, Patrick memutuskan untuk berjuang lebih keras. Ia mulai menambah porsi latihan, meminta bantuan pelatih fisik untuk meningkatkan kebugarannya, dan secara mental berusaha untuk mengembalikan rasa percaya dirinya. Ia juga berusaha membuktikan diri melalui klubnya. Dalam beberapa pertandingan liga, ia tampil lebih agresif, menunjukkan permainan yang lebih solid, dan kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih klubnya. Perubahan ini tidak luput dari perhatian tim pelatih timnas. Mereka mulai melihat ada perkembangan positif dalam permainannya. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan mereka, apakah Patrick masih layak mendapatkan kesempatan, atau sudah saatnya mencari penggantinya. Kesimpulan, masa depan yang tidak pasti. Saat ini, masa depan Patrick di timnas masih belum jelas. Apakah ia mampu mempertahankan tempatnya atau harus menerima kenyataan pahit bahwa waktunya bersama timnas telah berakhir. Satu hal yang pasti, dunia sepak bola selalu penuh dengan kejutan. Pemain bisa jatuh, tapi mereka juga bisa bangkit. Patrick kini berada di persimpangan jalan, dan hanya kerja keras serta dedikasi yang bisa menentukan langkah selanjutnya. Apakah ia akan mampu mengatasi ketakutannya dan kembali menjadi pilar penting di timnas Indonesia? Atau apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanannya bersama Garuda? Semua tergantung pada bagaimana ia menghadapi tantangan ini.